semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul Hanya Satu Injil. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini renungan pagi kita saya ambil dari Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Untuk memahami teks ini, kita perlu terlebih dahulu mengetahui latar belakang historis apa yang terjadi sehingga muncul nats ini. Surat Galatia ini sendiri ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, yang dimana jemaat Galatia sendiri bukan hanya terdiri dari jemaat yang berasal dari non-Yahudi, tetapi juga berasal dari jemaat-jemaat Yahudi. Sehingga pada saat itu mereka diperhadapkan oleh orang-orang yang mengajarkan Injil lain. Ya, apa sih yang dimaksud dengan Injil lain ini? Nah, ini harus kita perlu. Secara konteks, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Injil lain yang dimaksud ialah ajaran yang menjelaskan keselamatan bukan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga haruslah dengan melakukan hukum Taurat. Dan akibatnya ada beberapa jemaat yang akhirnya berbalik daripada kepercayaan mereka, yakni Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan kini menjadi plus hukum Taurat. Nah, sehingga oleh karena permasalahan inilah akhirnya Rasul Paulus menegaskan kembali dari awal bagaimana dia menjadi rasul yang adalah dipilih oleh Allah itu sendiri. Sehingga apa yang diberitakannya merupakan suatu kebenaran yang daripada Allah, bukan dari manusia, yakni ajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada jalan keselamatan yang lain. Dan bisa selamat sekalipun itu merupakan kasih karunia Allah dan bukan karena perbuatan manusia. Ya, dan bahkan Rasul Paulus sendiri menegaskan sampai 2 kali bahwa dalam ayat selanjutnya kita perhatikan bahwa terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain yang berbeda daripada apa yang telah para rasul sampaikan. Dan kita perlu tahu sebenarnya apa sih yang menjadi alasan Rasul Paulus menegaskan hal tersebut. Ya, hal tersebut dipertegas oleh Rasul Paulus karena dia adalah hamba Kristus. Sehingga dalam ayat yang ke-10 dia mengatakan, kita baca bersama-sama. Galatia pasal yang pertama ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adalah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Dalam kehidupan kita saat ini sangatlah berbeda jelas. Ya, sangat jelas ya perbedaan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula dan yang kita alami saat ini. Terlebih di tengah-tengah kemajuan teknologi pada saat ini, terlalu banyak sarana yang dapat menjadi jalan untuk kita disesatkan. Katakan saja seperti media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, ataupun YouTube pada saat ini. Semua sekarang serba terbuka dan orang bebas berpendapat terhadap pemahamannya. Namun dari renungan singkat ini, dari renungan pagi ini kita diingatkan kembali. Rasul Paulus melalui surat Galatia, melalui pengalaman yang terjadi di jemaat Galatia, kita diingatkan kembali. Diingatkan apa? Bahwa hanya ada satu Injil. Sekalipun kita berada di tengah-tengah keadaan yang banyak pengajaran mulai melenceng, tetapi tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena hanya ada satu Injil, hanya ada satu kebenaran yang absolut, hanya ada satu kebenaran yang mutlak, yakni kebenaran yang daripada Allah. Dan hanya ada satu jalan keselamatan, yakni hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Perbuatan baik kita memang perlu, tetapi perbuatan baik itu bukanlah hal yang menyelamatkan. Namun perbuatan baik kita adalah ekspresi sebagai bentuk perwujudan ataupun suatu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia daripada Allah.
Sehingga orang-orang yang telah menerima kasih karunia daripada Allah, sepatutnya kita mewujudkannya, berekspresikannya, membuktikannya melalui setiap perbuatan kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bertekun dalam imanmu, karena Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, dan bahkan bukan hari-hari yang jahat tetapi semakin jahat. Ya. Oleh karena itu tetaplah waspada, tetaplah bertekun pada imanmu, teruslah berharap penuh kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam dan akhir-akhir ini kita dapat tetap berpegang pada firman Tuhan, dan Roh Allah selalu menuntun kehidupan kita, dan kehidupan kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat kita yang sungguh sangat singkat untuk pada pagi hari ini, dan untuk mengakhirinya kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur buat anugerah yang daripada Tuhan. Kami ada sampai saat pagi hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang selayaknya dibinasakan. Tetapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, Engkau memberikan kami anugerah sehingga kami diselamatkan. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami sadar ada masalah, ada tantangan yang kami alami dalam setiap kehidupan kami. Terlebih dalam ajaran-ajaran pada akhir-akhir ini Tuhan, begitu luas ajaran-ajaran yang mencoba untuk menyesatkan kehidupan kami. Tapi kami yang percaya kami punya Allah, kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami, untuk kami dapat selalu berpegang teguhkan firman Tuhan, dan kehidupan kami dapat menjadi kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan hamba-hamba Tuhan yang dapat selalu berpegang teguhkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat mengalami pendewasaan di dalam Tuhan, pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Biarlah seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada, apa yang kami lakukan, kami dapat selalu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri renungan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah sukacita, dan tetaplah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati semuanya.